Halo Literate People, ketemu lagi di ITB Pre-Show barengan saya Wengki Wiradi yang sekarang memasuki episode ke sekian lah. Karena lupa ngitung. Buat yang baru pertama kali menyaksikan ITB Pre-Show, ITB Pre-Show merupakan sebuah platform yang dibuat oleh ITB Press sebagai sarana kita untuk menyebarluaskan literasi di ranah digital gitu ya. Seperti kita tahu, literasi itu berasal dari kata literate yang artinya melek gitu ya. Jadi untuk sesuatu yang bikin kita melek gitu ya, meskipun saya sipit, nggak harus sesuai textbook atau sesuatu yang tertulis gitu. Literasi di sini juga kita akan ngebahas soal hal-hal yang perlu orang tahu nih, banyak hal gitu ya, termasuk yang sekarang saya pakai nih. Sebenarnya ada cerita apa sih di balik desain ini, topi ini gitu ya? Pasti ada sesuatu yang menarik untuk diceritakan atau ada nilai literasi yang mungkin bisa dipetik oleh literate people di rumah gitu. Kali ini narasumbernya spesial nih, karena dia juga merupakan lulusan ITB juga. Iya. Oke deh, literate people, kita udah kedatangan Kang Perhat. Halo, Kang Wengki. Damang? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, saya. Nah, ini spesial nih episode kali ini karena ITB Press kedatangan alumni. Kedatangan lulusan ITB. Kang, Ya. jadi gimana nih soal ITB ya mungkin ya? Kalau Kang Perhat ini kan berarti bergerak di bidang kreatif gitu ya? Betul. Di bidang kreatif itu sebenarnya udah dilakukan semenjak kuliah nggak sih? Atau gimana nih kan ceritanya? Ya, kalau ditanya semenjak kapan, benar jawabannya semenjak kuliah. Saya tuh jurusan fisika. Jurusan fisika? Jurusan fisika ITB. Cuman waktu kuliah itu aktif di unit LFM. Itu tentang unit fotografi, videografi, film gitu ya? Film dan lain-lain. Nah, jadi boleh dibilang saya kuliahnya di unit tersebut, tapi unit saya di fisika. Jadi saya banyak murid justru di daerah-daerah videografi dan lain-lain. Nah terus ya udah, jadi meskipun saya lulusan fisika, tapi memang nggak tahu ya bakat atau apa ya, saya banyak berkecimpung di dunia kreatif semenjak kuliah. Bahkan kerja pun saya nggak ada fisikanya sama sekali. Saya kerja di creative agency di Jakarta kurang lebih 10 tahun. Kemudian balik ke sini, kuliah lagi di ITB lagi, sampai akhirnya menetap di Bandung. S2-nya apa, Kang? S2-nya SBM, MBA. Oh, karena berhubungan sama kreatif. Kreatif itu kan harus dibisniskan. Nah, benar. Jadi memang benar. Poinnya adalah apa yang saya pelajari di S1 fisika kan nggak diaplikasikan, ya kan? Nggak ada gitu di kerjaan saya pakai rumus-rumus fisika, nggak ada. Nah, saya pengen kuliah lagi kali ini yang bisa diaplikasikan lah, makanya saya ngambil MBA. Bisnis. Gitu. Ame rada aya ilmuna lah. Gitu. Jadi kreatif di sini bukan kere tapi aktif ya, karena sebisa mungkin orang-orang kreatif itu tidak kere ya. Jadi harus ada ilmu bisnisnya juga. Menarik soalnya gini. Ya cerita dikit aja kali ya. Silakan. Saya tuh tertarik ke dunia dulu awal mungkin seperti halnya orang tua yang boleh dibilang kolot ya. Dulu kreatif tuh bisa apa sih? Terus tiba-tiba awal waktu itu pertama kali muncul istilah kreatif ekonomi. Bahwa sebenarnya kreatif ini mempunyai nilai ekonomi loh. Bahwa sebenarnya kreatif itu nggak hanya melulu tentang ekspresi, tapi ada bisa bernilai, bahkan bisa menguntungkan. Nah dari situ saya makin yakin nih hidup saya akan di kreatif. Makanya boleh dibilang saya kreatifnya udah bakat, tinggal saya belajar ekonominya. Makanya benar saya ngambil akhirnya MBA itu bisnis gitu. Saya pengen menggabungkan tadi yang Kang Wengki cerita bahwa menggabungkan antara kreatif dengan boleh dibilang bisnis yang menghasilkan ya kreatif ekonomi itu gitu. Seperti itu. Masih ingat nggak sih Kang project pertama yang entah itu dari zaman kuliah atau udah kerja gitu ya? Project atau apa ya istilahnya, karya gitulah ya, katakanlah seperti itu, yang Kang Perhat
bikin gitu? Apa itu? Masih inget nggak? Mungkin di zaman kampus atau apa? Mungkin bukan di kampus, tapi salah satu yang bagi saya cukup fenomenal, saya adalah salah satu tim yang membuat logo 70 tahunnya Republik Indonesia. Oh, wah, ini juga menarik untuk dicatat nih. Itu ada di webnya. Dulu 70 tahun itu kan waktu itu kalau nggak salah cukup monumental ya. Cukup monumental karena pertama kalinya desain logo ulang tahun itu berbeda dari yang sebelumnya. Jadi nggak kaku gitu ya. Iya, yang sebelumnya itu kan benar sangat-sangat negara, kaku. Nah, waktu itu saya waktu itu kerja di Densu, dapat project dari pemerintah, tolong dong buatin. Kali ini mungkin beneran dia pemerintah nge-hire creative agency yang profesional, tolong buatin logo 70 tahun. Nah, saya termasuk tim itu gitu, tim ngerancang gini-gini, akhirnya keluar 70 tahun. Ya tadi yang cukup monumentalnya dari 70 tahun sampai ke sekarang 79 itu kan desainnya tuh udah nggak kaku ya. Iya. Nah itu jadi boleh dibilang cukup monumental lah. Karena mengawali saya. Itu kali ya. Mengawali itu gitu, betul sekali. Mengawali desain yang lebih kinian atau nggak kaku lah ya gitu ya. Iya itu sih kalau karya yang cukup monumental lumayan se-Indonesiaun gitu kan. Oh iya. Terkenalnya gitu kan. Siap. Sampai akhirnya gini nih Kang, tadi kan saya udah pas di opening udah bahas nih, ngebahas soal baju, topi betul. Gitu ya, ini betul. Untuk literate people di rumah, mungkin yang belum tahu, jadi apa yang saya pakai ini, t-shirt yang pakai ini dibuat oleh Unmerged kolaborasi dengan ITB Press, begitu juga dengan topinya nih. Nah itu sampai perjalanan gitu ya, perjalanan dari yang tadi di kampus seneng sesuatu yang kreatif, sampai akhirnya kerja di kreatif agensi, dan akhirnya memutuskan untuk membuat Unmerged. Nah, gimana sih Kang perjalanannya Kang? Gini, selepas saya kuliah itu kita membuat akhirnya awalnya tadi karena saya jurusan fisika, saya nggak kebayang sama sekali jurusan fisika itu kerja apa. Jujur aja gitu. Akhirnya, udahlah kalau seandainya kita nggak tahu, saya dengan teman-teman saya akhirnya membuat perusahaan. Kita nekat. Begitu lulus kita udah aja langsung hajar buat perusahaan dengan badan hukum PT. Kita buat kalau nggak salah 2012 langsung ngebuat berbadan hukum PT, bergerak di bidang kreatif, kliennya belum ada dulu. Terus nggak tahu mau ngapain, cuman hanya disupport sama teman-teman, udah langsung berbadan hukum aja, ya udah dibuatin. Nah kebetulan mungkin ya namanya hidup ya tidak berjalan mulus, sempat nggak tahu mau ngapain PT yang dibentuk itu. Nah saya kebetulan dapat tawaran yang tadi ke creative agency di Jakarta. Saya hijrahlah ke Jakarta. Cuman si PT yang dibentuk itu diteruskan sama teman saya, partner saya, bertahan terus tuh sampai akhirnya klien berdatangan dan lain-lain. Nah tadi begitu saya udah mau kuliah lagi masuk MBA kan ke Bandung nih, ke Bandung. Terus sempet juga saya kerja di Bandung. Saya kerja di Persib Bandung sebagai creative director juga. Nah, beres itu teman saya ngerasa udah mulai berkembang yang tadi perusahaan yang dibentuk, terus boleh dibilang ngajakin saya udahlah kesini aja gitu dibanding ngegedein perusahaan batur kasarnya. Kenapa nggak ngegedein perusahaan yang udah dibentuk? Nah, ya udah akhirnya saya pindah ke perusahaan sendiri kasarnya ya sampai sekarang di sini. Nah, dari situ perubahannya mulainya tuh gini Kang, dulu dari 2012 sampai kemarin sekitar 2023 itu kita bergerak di bidang kreatif, agency di Bandung punya klien. Tapi kan kita nggak bisa selamanya secara ini ilmu bisnisnya udah mulai ada nih, nggak bisa kita hanya mengandalkan dari klien aja gitu. Kita kalau seandainya klien hilang ya perusahaan akan mati. Makanya kita buat lini bisnis baru yang akhirnya berorientasi pada produk. Akhirnya keluarlah nama Unmerged. Berarti tahun berapa itu Unmerged? Itu sekitar 2022-2023 baru kok. Baru. ITB ini salah satu yang project pertama jujur aja. Dari situ, tapi ya
apa sih Unmerged gitu kan? Banyak yang bertanya. Kita menegaskan bahwa kita itu sebenarnya bukan brand aparel, tapi kita lebih pengen memposisikan Unmerged itu sebagai ini Kang, IP management company. IP management company. Jadi kita cari IP yang sekiranya punya potensi, yang punya fanatisme, kita olah atau kita manage menjadi sebuah apa ya, mempunyai lini bisnis baru yang bisa menghasilkan revenue stream tersendiri. Oke. Seperti itu sih. Nah, awalnya kita lihat dulu ya, kenapa nggak coba kira-kira apa nih yang apa ya, entitas yang punya fanatisme tapi belum tergarap. Ya, makanya kita kenapa nggak mulai dari kampus kita sendiri. ITB, kenalan lah dengan Kang Alga gitu. Akhirnya Kang Alga juga menyambut, sok boleh gitu. Kita kolaborasiin ya sampai sekarang sih. Jadi model bisnis Unmerged itu pasti akan selalu berkolaborasi Kang. Betul, kita bukan brand yang berdiri sendiri. Kita pasti akan selalu berkolaborasi dengan sebuah entitas yang memiliki fanatisme, dan kita pengen membantu biar si entitas tersebut memiliki revenue stream tersendiri gitu. Ya paling kepikiran kan sebenarnya memang university. Itu kan fanatismenya ada dong, dari mulai mahasiswa, calon mahasiswa, bahkan alumni. Mungkin university yang belum tergarap merchandise-nya bisa kita bantuin untuk kelola. Terus yang berikutnya kita juga pegang lisensinya klub, tapi masih klub kecil sih, klub di Bandung, klub baseball, Gorgeous. Itu kita pegang juga lisensinya untuk dikelola. Ya itu sih, kita rencananya memang mencari IP intellectual property yang lainnya gitu. Berarti itu kalau misalnya untuk kayak misalnya untuk band atau untuk sesuatu yang, tapi kalau misalnya nih kerjasama dengan katakanlah band A gitu, tapi si band A itu udah ada IP-nya segala macem gitu ya. Ini gimana nih cara kolaborasinya kan? Ya mungkin kita sesimpel apa ya, ya kontrak mungkin ada ya. Kita sharing profitnya itu atau bentuk kerjasamanya seperti apa. Kita kan kalau seandainya misalnya tadi band tersebut tidak apa ya, bukan menganut sistem lisensi tunggal kasarnya ya nggak apa-apa. Mereka udah punya lisensi ke brand lain, kita juga punya lisensi ke brand lain, ikut ke lisensi band tersebut nggak masalah juga sih. Selama itu memang kita bisa punya diversifikasi gitu, perbedaan dengan apa brand yang lain juga nggak masalah sih. Gitu. Terus berarti kan ini kalau untuk kolaborasi itu Unmerged juga ada keterkaitannya dengan gimana caranya ngedevelop produk gitu kan? Betul. Kayak misalnya desain ini kenapa desainnya harus seperti ini, terus topi juga desain modelnya seperti ini, itu sejauh apa sih Kang si Unmerged ngedevelop produknya sampai akhirnya si ITB juga ngerasa secara branding, oh ini udah cocok nih sama karakter ITB, atau si Unmerged juga bisa memfasilitasi pengennya si ITB teh kayak gimana gitu, itu sejauh apa Kang? Kalau kita sih banyak sebenarnya potensi. Kita ngelihat dari segi kita kerjasamanya, contohnya dengan ITB ya, kita melihat banyak banget potensi dari ITB yang belum tergali. Misalnya contohnya dari segi angkatan aja. Angkatan itu sebenarnya bisa jadi sebuah poin tersendiri ya. Kita tahu bahwa ITB waktu zaman saya kuliah itu sangat-sangat terkenal angkatan 73. Kenapa nggak angkatan 73 itu dibuatin merchandise-nya tersendiri? Itu kan kita kembangin juga nih, kira-kira produk apa. Tapi kan angkatan 73 asa nggak mungkin ya, masih pada pakai kaos atau apa. Mungkin untuk angkatan 73 kita buatin merchandise-nya mungkin topi golf dan lain-lain. Itu kan salah satu ngedevelop produk ya dari sana gitu. Belum lagi dari himpunan. Himpunan juga punya keunikan tersendiri. Jadi menyesuaikan sama marketnya juga kan ya? Betul. Kita misalnya ke himpunan tambang, ya barang-barangnya mungkin yang bersifat lapangan. Ya kan, beda dengan mungkin ke mahasiswa planologi gitu kan, atau pecinta alam gitu. Lebih ke outdoor kan berarti ya. Kita lihat tergantung marketnya nih. Itu kita ngedevelopnya, meskipun sekarang ya balik lagi kita masih belum baru juga mulai kasarnya, tapi kedepannya memang akan lebih dikerucutkan sih si produk-produknya itu gitu.
Tapi mungkin Kang untuk ini ada penjelasannya nggak sih Kang? Kayak misalnya kalau misalnya Literate People di rumah pengen ke ITB Press Store gitu ya, pengen beli produk kolaborasi Unmet sama ITB Press gitu. Tapi penasaran sebenarnya ini maksudnya apa? Terus ini juga kan ada ini nih Literate People ada Class of 23 ya itu ya. Itu bisa dijelaskan nggak sih Kang? Ya, jadi gini, kalau Class of 23 udah jelas ini ditujukan untuk angkatan 2023 kemarin kan, yang baru dapat adiknya kan sekarang ya 2024. Itu idenya dari sana. Kalau masalah desainnya tuh lebih ke untuk menunjukkan ke angkatan yang baru keterima saat itu 2023 bahwa slogan ITB itu kan In Harmonia Progressio. Jadi bahwa nunjukin bahwa ITB itu banyak warna sebenarnya. Pengen nunjukin bahwa ITB itu kumpulan dari beberapa warna, tidak kaku dan lain-lain lah kasarnya. Ya itu aja sih sebenarnya, kita ngedevelop sesuatu itu untuk hal-hal yang sekiranya anak baru, kira-kira pesan apa sih yang pengen kita sampaikan, ya itu seperti itu. Oke. Nah, menarik ya Literate People. Jadi nggak cuma sekedar ngejar estetiknya aja gitu Kang ya, tapi juga ada apa ya, ada mungkin hal-hal filosofis di dalamnya gitu, cuman ya dikemas dengan sesuatu yang menarik dan pas dengan marketnya tadi gitu Kang ya. Betul. Jadi sesuai dengan marketnya gitu. Nah, ngomongin soal kreatif juga menarik gitu Kang, ketika Kang Ferhat tadi ngomong soal kreatif agensi gitu ya. Mungkin Literate People di rumah ada yang ingin tahu lebih banyak soal kreatif agensi gitu ya. Sebenarnya apa aja sih Kang yang dikerjain di kreatif agensi teh gitu? Kalau kreatif agency kita bicara, kalau pengalaman saya itu sebenarnya lebih ke komunikasi sebenarnya. Misalnya kita punya klien bank, ya kita gimana caranya membantu bank tersebut pada saat mempunyai pesan, bahwa entah pesannya itu bisa berupa jualan, bisa berupa tentang apa ya, awareness tentang perusahaannya, ataupun bisa juga tentang produk yang dia keluarkan, yang kita bantu biasanya membantu komunikasi sesuai brief dari perusahaan tersebut dalam bentuk, ya kita olah dulu lah. Kita olah dulu, bisa dalam bentuk print ad, bisa dalam bentuk TV komersial, bahkan bisa bentuk dalam iklan radio dan lain-lain sih. Intinya seperti itu. Jadi singkatnya mah gini Kang ya. Jadi kayak menerjemahkan apa yang ingin disampaikan oleh klien gitu. Jadi perpanjangan tangan dari si klien gitu. Nah, yang menariknya memang di situ ada ilmu komunikasinya, karena katakanlah kita bicara bank, itu kita lihat dulu nih profil audiensnya. Yang bank A tuh, kayaknya ini banyak anak muda, ya berarti komunikasinya juga yang berbau anak muda dong. Kita mungkin pakai bahasa pergaulan sehari-hari, mungkin dibanding pakai kata saya atau kamu, lebih baik kita pakai kata gue dan lo gitu. Kalau seandainya emang si bank ini menargetkan ke pasar yang lebih muda, ya seperti itu sih, kita ngolahnya tuh di situ gitu si creative agency-nya. Ya balik lagi ya Literate People, jadi untuk sesuatu yang kreatif juga harus mengenali marketnya itu sendiri gitu ya. Benar. Itu kreatif ekonomi itu kok dasarnya gitu. Karena gimana caranya kita menumbuhkan nilai ekonomi dari sebuah kreativitas kalau kita sendiri tidak menguasai siapa sih penikmat kita tuh gitu. Gitu sih. Nah, tapi kalau ngomongin soal kreatif berarti kan ngomongin soal ide ya. Ide, atau mungkin kalau misalnya menurut yang saya baca gitu ya, dulu saya pernah sekolah seni gitu ya. Kan kesenian itu dilatari dari 3 hal: pengalaman, perasaan, dan daya hayal gitu ya. Nah, itu kadang berbentrokan nggak sih Kang dari idealisme gitu Kang ya? Yang Kang Ferhat misalnya menurut orang mah halusna kieu tapi menurut klien nggak gitu. Nah, itu cara ngatasinnya gimana Kang? Bentrokan mah ada pasti. Kalau cara ngatasinya kadang legowo. Paling mungkin legowo sebenarnya Kang, beneran. Karena kalau seandainya kita ngerasa yang ini bagus tapi klien ngerasa yang jelek yang mana, ya karena kita sebagai agency ya pasti
harus ikut klien dong sebenarnya. Jadi kalau kata itu mah yang dulu sempat viral, lu punya uang, lu punya kuasa gitu ya. Sambil gini-gini ya. Nah, ada yang punya uangnya dari klien ya. Ya mungkin, tapi memang balik lagi Kang, legowonya itu gini Kang, kadang kita yang benar. Maksudnya oke lah ikut klien, tapi ternyata mungkin bener ya agensinya nih yang bener. Tapi ya kita nggak bisa legowonya tuh di situ gitu. Kita kalau seandainya saat itu klien yang memaksakan ini nih yang bagus tuh kayak gini, ya kita legowonya gara-gara itu klien, bukan berarti itu mungkin yang terbaik, karena yang terbaik itu ya baru kelihatan setelah lihat hasilnya kan. Kalau saya bilang memang caranya itu ya legowo, terus seiring dengan seiring dengan pengalaman, makin lama kita akan makin ini kok, makin apa ya, makin lebih, boleh dibilang lebih apa itu namanya, lebih punya wawasan untuk menilai baik dan buruk dengan lebih tahu ngehandle-nya lah ya. Tahu ngehandle-nya, benar. Bahkan mungkin cenderung akan mendekati keinginan klien dengan semakin kita banyak pengalaman, terpapar terus dengan keinginan klien gini-gini sampai akhirnya ya udah bener yang diminta klien tuh gitu. Tapi kadang susah nggak sih Kang, misalnya klien tuh kan karena dia tidak semua klien punya disiplin ilmu soal marketing atau sesuatu apa ya, branding yang baik juga gitu kan. Ada mungkin klien yang dia tuh sebenarnya pengen A gitu ya, cuman dia nggak tahu gitu menyampaikannya teh gimana gitu, cuman akhirnya kita bingung sendiri gitu dengan si teh hayangna naonnya salah wae, tapi karena dia nggak bisa menyampaikan itu dengan baik, akhirnya jadi kurang nggak ketemu gitu. Nah, ada nggak sih pengalaman kayak gitu Kang? Ada banget. Jangankan itulah Kang, jangankan menyampaikan istilah-istilah dalam dunia kreatif aja mereka kadang ngerti kasarnya gitu. Nggak ngerti, tapi ya kalau saya sih akhirnya melihat dibalik laginya gini, mungkin kita jago di kreatif, tapi yang lebih tahu target marketnya siapa sih? Pasti klien juga gitu. Akhirnya ya apa ya, saling mengerti aja sih. Mungkin klien nggak tahu istilah kreatif kita, tapi sebaliknya kita juga nggak tahu sebenarnya istilah-istilah yang ada di bisnisnya mereka gitu. Akhirnya ya saling ini aja sih, saling memahami. Kalau emang lagi deadlock ya wayahna deadlock, tapi kalau seandainya dikejar deadline ya mau nggak mau dipilih aja salah satu gitu. Kalau seandainya emang ada mau ngikutin yang mana nih kasarnya. Seperti itu sih Kang. Nah, tapi ada juga nggak sih Kang klien yang datang gitu, kalau misalnya konteksnya di saya gitu, saya kan suka bikin scoring atau bikinin ilustrasi musik juga gitu ya. Kadang ada klien yang datang, Kang pengen ini diedankeun cenah. Kan edankeun di sini teh ya, konteksnya teh apa gitu ya. Terus mereka juga kadang-kadang ini mau digimanain? Nggak tahu, gimana Akang aja, bagusnya gimana? Ada nggak sih yang kayak gitu? Jadi kita teh bingung juga ya, mereka teh maunya apa, dan mereka juga nggak tahu mereka pengennya apa gitu ya. Cuman ke kita nih jadi akhirnya jadi nggak ada apa ya, nggak ada semacam pakem yang bisa kita jadiin patokan gitu ya. Ini pengen ini. Ada nggak sih Kang? Ada banyak, tadi deh contohnya kita juga kan memang salah satunya ke scoring ya, scoring iklan, TVC dan lain-lain memang banyak, saya sih nggak bisa bilang banyak, cuman adalah pasti klien yang memang ngerti mau nanti kayak gimana gitu. Emang kalau udah kayak gitu ya banyak-banyak istighfar aja. Tapi memang itu akan menghambat pekerjaan karena kita bukan bicara tentang ini ya, bukan bicara tentang pendapat siapa yang paling bagus gitu atau pengetahuan siapa yang paling bagus, cuman ya deadline aja gitu. Kalau seandainya sampai H- sekian klien belum menentukan maunya seperti apa ya kacau juga itu project gitu. Ya akhirnya ya kalau kayak gitu kadang ya seperti mungkin pada umumnya kalau kita buat karya ada aja yang sebenarnya belum sempurna gitu. Karena mungkin nggak sempurna karena kita nggak ngerti keinginan klien, kadang klien mungkin ngerti tapi tidak bisa menyampaikannya, atau gitu. Udah menyampaikan dengan baik tapi kitanya yang nggak ngerti, gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Nah ngomongin soal kita gitu kan, Anmers tuh selain Kang Ferhat ada juga Kang Aib ya. Itu Kang Aib izin
Iya. Nah itu kan di Unmet sendiri ada siapa aja. Oke. Terus apa ya istilahnya job desk-nya masing-masing apa. Terus cara kalian proses kreatifnya gimana sih Oke, gitu. menarik. Jadi di kita itu sekitar tim inti kita sebenarnya ada sekitar 6 6 orang. 6 orang memang bagi tugasnya. Kalau untuk sisi kreatif mungkin sekitar 3 orang lah sisi kreatif, tapi sisanya lebih ke finance. Oke. Terus ada juga boleh dibilang sebagai AE, account eksekutif untuk approach new client atau mungkin berhubungan humas lah ibaratnya, bisa juga untuk berhubungan dengan pihak luar. Terus ada juga yang GA itu General Affair yang emang ngurus dapurnya kita lah ibaratnya. Intinya itu. Cuman memang ada beberapa freelance, by project, terus ada juga vendor, itu juga kita kelola juga gitu. Ya itu sih sebenarnya Kang. Nah untuk proses kreatifnya sendiri itu bagi-baginya gimana Kang? Kalau proses kreatif biasanya awalnya itu dari si boleh dibilang istilahnya mungkin nggak familiar, tapi kalau di dunia kreatif mah familiar AE. AE itu biasanya dapat input, dari klien. Ini klien mau buat, let's say mau buat buku deh. Mau buat buku, klien mau buat buku, covernya tolong dong karena ini tentang Medan misalnya. Tolong dong yang berbau Medan. Nah, dari AE itu menyampaikan tuh biasanya ke head of kreatifnya menyampaikan. Nah, head of kreatifnya itu biasanya langsung ngajak tim kreatifnya. Di breakdown lagi. Iya, di breakdown. Kira-kira ya brainstorming lah di sana. Kira-kira Medan paling sederhana ya. Medan identiknya dengan bangunan A. Identiknya dengan tumbuhan A. Identiknya dengan hewan A. Nah, dari situ kita buatlah alternatifnya cover. Tadi kalau konteksnya cover buku, kita buat cover buku dengan gambar bangunan A, terus gambar hewan A atau tumbuhan A, present lah ke klien. Nanti dari situ klien mungkin kalau dianya ngerti ya, maksudnya beneran itu ya akan milih. Dari situ ya udah langsung dieksekusi, di finalisasi, ambil aset-asetnya dan lain-lain ya, kemudian cetak. Itu dalam konteks kalau kita mau buat sebuah buku lah, cover buku misalnya. Termasuk mungkin ini juga Kang ya, ini kayak pemilihan font ini juga kan udah college banget ya. Iya benar. Terus ini juga karena ini ngomongin ITB pasti akan memasukkan unsur Ganesha gitu ya. Mungkin ini juga hasil brainstorm itu kali ya. Kalau ngomongin ITB kira-kira apa sih yang identik dengan ITB gitu. Yang menarik gitu. Sebenarnya Kang, ini logo ITB ini itu kita create ulang. Create ulang ini? Create ulang. Karena IP atau apa? Enggak, karena sebenarnya logo ITB itu, ini mungkin modern ya. Ini menarik cerita, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Logo semakin modern, itu semakin ya ilmu baru pasti semakin banyak yang harus diaplikasikan kan. Jadi logo yang bagus itu harus bisa, boleh dibilang namanya adaptif. Adaptif itu maksudnya dari media gede, media kecil, sampai sangat kecil itu harus terbaca. Memang ada beberapa logo yang kemudian terlalu rumit sehingga di media kecil itu jadinya detail-detailnya nggak akan kelihatan. Nah makanya kita remake. Sedikit, tidak mengganggu karena ini udah lumrah ya, udah kayak logo Coca-Cola. Di ukuran kecil, sebut merek nggak apa-apa ya. Di ukuran kecil itu pasti nggak akan kebaca detailnya, makanya dia pada saat ukuran kecil hanya tulisannya Coke. Oh iya benar. Iya. Baru nyadar juga ya. Iya, makanya di ITB kita sederhanakan. Tapi ya kalau ini bukan berarti merubah logo ITB ya. Enggak, kalau logo ITB tetap yang benernya kayak gini. Cuman untuk ini kita coba disederhanakan. Ya itu hanya untuk biar di media yang kecil pun tetap bisa aplikatif gitu. Betul. Jadi itu brainstorming kayak gitu menarik kok. Beneran deh. Ya itu sesuatu hal yang mungkin orang nggak banyak ngeh kali ya, tapi sebenarnya pas dipikir-pikir, oh iya juga ya. Iya benar. Kayak misalnya tadi saya baru kepikiran gitu ya, benar juga yang minuman soda tadi. Iya. Kalau yang kecil tuh pasti nggak full gitu ya. Nggak full. Iya benar juga ya.
Jadi ada apa ya? Itu ilmu DKV juga mungkin. Iya kayak gitu ya, pengalaman lah, saya banyak kerjain klien kan, kita akhirnya oh iya ini bener gitu. Nah itu tapi balik lagi, kalau misalnya ada klien yang kekeh gitu ya, misalnya ada orang hayang rame, itu kumaha. Ya balik lagi wayana itu kan klien gitu ya, udah iya bu gitu. Kayak waktu kampanye saya ngelihat banner gede gitu, kayak petugas, bukan petugas KPU, apa ya, susunan KPU atau apa gitu ya. Si desainnya teh nama-nama pejabat kecil-kecil gitu, nama-namanya teh orang teka baca gitu tulisannya teh. Tapi damerenan cek bukan salah desainernya juga, kali ada desainer mah sesuai pesanan. Iya. Tapi banyak kok, maksudnya banyak masih ada aja lah, nggak bisa dibilang banyak, masih ada aja klien yang boleh dibilang kolot. Dikasih ilmu baru tuh kadang enggak, ini mah gini ada aja lah, tapi percayalah, produk bagus itu atau output yang bagus itu pasti kolaborasi antara semua pihak. Iya. Nggak mungkin kalau seandainya cuma satu sisi yang bagus, saya sih sanksi ya itu akan menjadi bagus. Pasti bagusnya versi Akang, bagusnya versi saya bisa klop, pasti itu hasilnya akan jauh lebih bagus dibanding cuman versi saya aja yang bagus gitu. Itu sih dari saya pengalaman. Itu poin menarik juga nih untuk literate people di rumah. Nah ngomongin soal literate people di rumah, kan literate people di rumah tuh banyak mahasiswa-mahasiswi ITB nih Kang. Akang sebagai alumni yang terbukti udah sukses ya. Mungkin ada apa gitu Kang, tips atau apa gitu ya untuk mahasiswa atau literate people di rumah gitu ya. Untuk yang ingin mencoba di dunia kreatif gitu, sebenarnya apa aja sih yang harus dilakukan atau dipersiapkan, atau bekal seperti apa sih yang sekiranya berguna nanti di karir pekerjaannya gitu. Kalau tips sih sebenarnya lebih ke ini ya, jangan pernah putus asa lah Kang. Kasarnya saya juga lulusan fisika, dengan kondisi saya tidak suka fisika. Dulu hanya masuk fisika karena Kenapa? tertantang. Saya pernah dapat nilai 5 di rapot fisika. Makanya saya pengen ngebuktiin saya bisa masuk fisika ITB. Ternyata masuk. Masuk. Nggak suka. Pantesan dulu merah ya. Iya, makanya nggak suka, tapi itu jangan putus asa kan. Maksudnya pasti seiring dengan berjalannya waktu tuh pasti kita akan menemukan jati diri kita kok. Jati diri kita pasti ada jalan buat teman-teman atau adik-adik mahasiswa juga, kalau seandainya merasa berada di jurusan yang bukan saya banget, ikutin dulu aja alurnya, prosesnya. Kalau emang itu mengharuskan kita untuk lulus di jurusan tersebut, ya lulusin aja dulu. Masih ada kesempatan untuk mencari yang kita pengen di dunia kerja. Bahkan mungkin seperti saya akhirnya kuliah lagi juga bisa gitu. Bahkan mungkin kalau seandainya ngerasa apa ya, punya keinginan yang udah nggak kebendung, bisa aja juga dengan buat bisnis sendiri juga bisa gitu. Ya. Banyak cara lah ya. Banyak cara. Partner saya juga bukan lulusan seni, dia lulusan material ITB juga. Gitu. Tapi ya itu ya, karena spiritnya mah pengen nyoba gitu ya, spiritnya mah spirit pengen berkarya gitu ya, pengen bikin sesuatu gitu. Nah, Kang ngomongin Unmerged lagi nih Kang. Kan tadi Kang Ferhat bilang kalau Unmerged itu konsep bisnisnya akan selalu berkolaborasi dengan entah itu brand, entah itu sesuatu yang udah established itu ya. Nah, untuk akhirnya itu untuk menemukan sebenarnya brand image si Unmerged sendiri seperti apa gitu. Akhirnya kan itu kan akhirnya jadi menurut saya gitu ya. Jadi plus minus gitu ya. Nah, jadi minusnya mungkin akhirnya si Unmerged teh terboga brand image karena nempel kasih A, nempel kasih B, kasih C. Nah, itu gimana menurut Kang? Jadi gini, sebenarnya terlihat apa ya? Terlihat tidak menguntungkan kan, karena tidak berdiri sendiri kan. Tapi justru saya ngelihat sangat menguntungkan sebenarnya Kang. Karena sebenarnya kita memposisikan, let's say kaos deh ya. Kaos kita memposisikan sebagai cerminan dari identitas. Kalau saya sendiri, saya udah nggak mau pakai kaos yang boleh dibilang bukan saya banget.
saya pasti kalau seandainya pakai kaos pasti itu adalah identitas saya. Entah saya lulusan kampus tertentu, sekolah tertentu, atau saya mendukung tim tertentu. Tapi kalau emang dapat kaos yang nggak ada hubungannya dengan saya sama sekali, saya mending nggak pakai. Nah, menariknya adalah yang namanya identitas itu banyak. Akang deh, Kang Wengki. Identitas Kang Wengki itu banyak sebenarnya. Penyiar, ya kan, pernah jurnalis, terus lulusan sekolah musik. Itu aja udah ada 3 identitas. Artinya kalau seandainya kita bisa membuat sebuah kaos yang merangkum semua identitas Kang Wengki akan beli 3 produk kita. Iya, betul. Iya nggak? Dibanding ada satu brand yang image-nya kuat tapi itu nggak akan selalu. Iya kan? Ya, betul. Contohnya siapa coba? Presiden. Bisa kita bedah dari lulusan mananya. Bisa kita bedah dari asal kotanya. Bisa kita bedah dari misalnya sukunya. Bisa kita bedah dari macam-macam gitu. Ya. Kalau kita bisa mengelola itu semua, presiden akan beli semua produk kita. Betul. Itu sebenarnya. Jadi Unmerged itu kalau misalnya ibarat zodiak tuh Aquarius ya. Jadi kayak air bisa kemana aja. Iya, justru itu gitu. Kita memang benar itu. Gitu. Nah, ya ITB Bandungnya bisa ada. Nanti mungkin tadi himpunannya juga ada, jurusannya ada. Ya semuanya masuk, akhirnya orang yang tadinya bukan mahasiswa ITB pun mungkin saya tertarik dengan Bandungnya gitu, beli produk kita. Saya tertarik dengan ITB-nya, beli produk kita. Ya itu sebenarnya. Seharusnya sih sangat-sangat menguntungkan karena dari satu orang Kang Wengki aja ada banyak identitas. Iya. Betul. Tapi secara brand image sendiri gitu, apakah itu menjadi penting untuk si Unmerged gitu, kayak misalnya gitu ya. Saya beli topi ini ya lihat ITB-nya bukan lihat Unmerged-nya misalnya gitu. Akhirnya kan yang terbranding itu ITB-nya bukan si Unmerged-nya. Nah, untuk contoh-contoh kasus seperti itu masalah nggak buat Kang Ferhat gitu? Enggak, karena kita memang tadi kalau bahasanya adalah air, kita justru pengen adaptif. Nanti kalian akan misalnya Unmerged ITB, bisa juga dong kita Unmerged Unpad, bisa juga dong dengan Unmerged misalnya Persib, bisa juga dong. Artinya sebenarnya kita justru merangkul banyak identitas gitu. Nggak terlalu penting lah Unmerged-nya menurut kita gitu. Karena kita memang misinya tadi membantu mengelola IP, intellectual property gitu. Jadi ini menarik Literary People ketika brand-brand yang lain bekerja keras gimana caranya brandnya biar ke depan, si Unmerged si kolaboratornya aja ke depan ya. Iya beneran. Yang penting bisa kebanyak ini ya. Kebanyak identitas, benar. Betul. Identitas itu konsep bisnisnya seperti itu sih. Ya, ini menarik karena ya beberapa orang-orang kreatif yang saya temui gitu ya, dia selalu ngomongin soal pentingnya brand image untuk sebuah brand gitu ya. Tapi si Unmerged sendiri ya seperti contoh kasus tadi ketika misalnya yang kedepannya ITB si Unmerged-nya di belakang nggak masalah juga kan menurut si Unmerged. Ya itu juga part dari brand identity kita gitu. Brand identity kita adalah ya kita mainnya di belakang gitu. Oke. Gitu. Menarik ini Literary People. Nah mungkin ini udah berapa menit nih? Wah udah 35 menit. Terakhir nih Kang, mungkin silakan Kang Ferhat kalau mau ada promo atau yang mau disampaikan untuk Literary People di rumah silakan. Oke, mungkin promonya ya sesimpel kalau kita sekarang lagi kerjasama dengan ITB, ya yang menarik adalah bukan promosi sebenarnya edukasi lah. Edukasi kita kemarin baru survei ke ITB bahwa banyak yang belum tahu bahwa ITB itu adalah sebuah IP. Jadi mereka membeli merchandise ITB tapi dari manapun, padahal sebenarnya itu melanggar. Melanggar kan, itu nggak punya lisensinya kan. Iya kan, kita beli misalnya di e-commerce, beli asal tulisan ITB. Ya mereka merasa nggak bersalah padahal itu sebenarnya salah. Karena memang ya wajar karena mungkin belum tahu bahwa ITB itu adalah sebuah IP yang penggunaannya seharusnya dibatasi atau dikelola dengan baik. Jadi kalau dari saran saya
Saran saya sih buat mahasiswa-mahasiswa atau siapapun konsumen Indonesia pada umumnya lebih baik membeli barang yang ofisial. Betul. Karena selain membantu kepada dalam kasus ini ITB, ya juga membantu orang-orang di belakang si ITB-nya itu sendiri gitu. Jangan sampai yang mengambil keuntungan justru orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, iya. Itu sih sebenarnya kalau dari kita, itu salah satu edukasi yang masih minim di Indonesia. Banyak yang belum tahu juga intellectual property itu seperti apa. Padahal itu penting banget, terutama orang-orang yang bergerak di bidang kreatif. Kreatif. Gitu. Oke. Itu aja. Nah, Little People tadi ngomongin soal lisensi. Kalau mau beli merchandise ITB udah pasti yang official gitu kan ya. Betul. Nah, yang official itu adanya di mana? Adanya di ITB Press Store. Nah, buat yang nggak tahu nih ITB Press Store di mana, itu adanya di Jalan Ganesha nomor 15E, gedung STP ITB, atau kalau misalnya kalian mau patokannya dari kampus ITB, di depan parkiran sipil ya Kang ya? Ya, parkiran sipil. Gerbang sipil, masuk nanti ada gedung tinggi banget, 3 lantai gedung STP ITB. Nah, di sana ada ITB Press Store. Di sini menjual berbagai macam merchandise resmi official ITB, termasuk salah satunya ini produk kolaborasi ITB Press dengan Unmerch gitu Kang ya. Atau kalaupun misalnya literate people yang misalnya mager gitu ya, nggak mau ke sini gitu, bisa beli di www.itbpress.id. Di sana kalian bisa tinggal scroll, masukin ke keranjang, langsung check out gitu ya. Ada banyak pilihan dari ITB Press yang bisa kalian beli gitu. Yang pasti yang tadi ya Kang ya, official gitu. Itu harus benar-benar ditegaskan. Ditegaskan, gitu. Benar. Karena ya kalau misalnya semua orang bisa nyablon ITB, semua orang bisa bikin atau ngeproduksi ini, tapi ya harus nggak semua orang punya lisensi itu Kang ya. Iya. Kalau cuma bikin doang mah ya itu mah buat apa ya? Jangan didukung lah. Iya, benar. Ya karena ya itu ITB itu sebuah IP yang harus diproteksi memang. Ya. Gitu. Nggak bisa sembarangan orang nyomot. Ya. Ya ini kenapa ini akhirnya jadi berharga ya karena keterbatasan itu ya, karena terbatas gitu ya. Kalau misalnya jumlahnya banyak banget mah ya jadi nggak ada, mungkin nilainya juga yang biasa aja gitu. Oke deh literate people, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal gitu ya ITB Press Show. Terima kasih Kang Ferhat. Ya, sama-sama. Atas waktunya. Iya, sama-sama. Punten kalau ada salah-salah kata, karena ini persiapannya minim banget. Nanti ini bisa datang lagi kan nanti suatu saat kan gitu. Bisa, silakan. Ngobrolin sesuatu yang mungkin lebih serius lagi, silakan. Lebih ini ya. Terima kasih juga Kang Aib. Izin ini dipinjam partnernya. Oke, jangan lupa terus menyaksikan ITB Press Show di episode selanjutnya dengan narasumber yang sama seperti Kang Ferhat. Banyak ilmunya, banyak sesuatu yang bisa dibagikan untuk dijadikan mungkin insight menarik untuk literate people di rumah gitu ya. Oh, kalau Kang Ferhat ini bukan narasumber tapi menarasumber ya, karena ilmunya tinggi. Gitu. Jadi menarasumber ini. Oke, sampai ketemu lagi di ITB Press Show selanjutnya. Assalamualaikum.